Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Awal tahun 2020, Indonesia dan banyak negara lain dikejutkan dengan munculnya virus COVID-19 yang menyebar cepat ke seluruh dunia. Untuk menghadapinya, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti penelusuran kasus, isolasi pasien, sosialisasi pemakaian masker dan perilaku hidup bersih sehat, serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun dalam penanganan virus COVID-19, pemerintah pusat dan daerah kurang memperhatikan persoalan dan kebutuhan kelompok rentan, seperti masyarakat adat, kelompok disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan kepala keluarga, petani dan nelayan miskin, serta warga yang tinggal di wilayah terpencil. Mereka rentan terpapar dan terdampak virus COVID-19 karena minimnya akses terhadap layanan kesehatan, mobilitas yang terbatas, minimnya pemahaman dan kendala lainnya. Berlomba dengan waktu, komunitas medis dunia bekerja keras mengembangkan vaksin yang dinilai efektif merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi dampak berat paparan virus, dan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Karena itulah, vaksinasi menjadi upaya terdepan penanggulangan COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat adat dan kelompok rentan memiliki tantangan dalam mengakses kesehatan yang berpengaruh pada pelaksanaan vaksinasinya. Untuk itu, beberapa organisasi masyarakat sipil berkolaborasi dengan memfasilitasi vaksinasi inklusif bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan koordinasi, pada awal Juli 2021, para pegiat organisasi masyarakat sipil atau OMS sepakat membentuk koalisi akses vaksinasi untuk masyarakat adat dan kelompok rentan, yang kemudian menyelenggarakan vaksinasi inklusif bagi masyarakat adat dan kelompok rentan melalui 3 strategi utama, yakni edukasi, advokasi, serta kolaborasi multipihak. Strategi edukasi dilaksanakan melalui pengembangan perangkat komunikasi dan kampanye yang ramah sesuai kebutuhan kelompok rentan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Inisiatif ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka, meyakinkan mereka untuk bersedia divaksin, serta dapat menangkal hoaks seputar keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Koalisi juga mengadvokasi perubahan kebijakan yang menghambat akses masyarakat adat dan kelompok rentan terhadap vaksinasi. Beberapa inisiatif advokasi antara lain mengirimkan surat terbuka kepada Presiden yang isinya mendesak agar NIK atau nomor induk kependudukan tidak menjadi penghambat bagi kelompok rentan untuk mengakses vaksinasi. Koalisi juga mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di berbagai daerah untuk memfasilitasi pembuatan NIK bagi warga yang belum memilikinya dan ingin divaksin. Sementara strategi kolaborasi multipihak dilakukan dalam rangka membantu kebutuhan penyelenggaraan vaksinasi, seperti penyediaan angkutan penjemputan, pemeriksaan kesehatan pendahuluan, pendampingan disabilitas, juru bahasa isyarat, psikolog, dan kebutuhan lainnya. Hasilnya, sepanjang tahun 2021 sampai 2023, koalisi berhasil memfasilitasi vaksinasi untuk 276.528 warga kelompok rentan yang tersebar di 151 kabupaten kota. Sementara kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan koalisi bisa menjangkau 32.914 orang secara offline atau tatap muka dan 11.986.850 orang secara online. Semua upaya koalisi ini kemudian mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari pemerintah yang ditandai dengan penganugerahan penghargaan PPKM Award pada Maret 2023. Melalui kolaborasi dan kerja keras inilah, Koalisi Akses Vaksin berhasil mengarusutamakan layanan kesehatan yang inklusif dalam kegiatan vaksinasi COVID-19. Upaya ini dilakukan dengan mendorong para pihak untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan kelompok rentan dalam mengakses vaksinasi.